Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, pada kesempatan ini akan dijelaskan bagaimana penerapan software WK untuk proses Kimin clustering. Sebelum kita masuk ke software WK, yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan database kita terlebih dahulu. Database dapat kita siapkan dengan menggunakan Excel. Data yang kita gunakan adalah data yang pernah kita gunakan pada waktu kita menjelaskan algoritma Kimin clustering, di mana data terdiri dari nilai yang diperoleh oleh 12 orang staf. Berdasarkan nilai ini, nanti kita akan melakukan proses Kimin clustering dengan K-nya sama dengan 2. Kelas pertama menyatakan sangat potensial, sementara klaster yang kedua adalah untuk yang kurang potensial. Jadi, pertama kita menyiapkan data dengan menggunakan Excel, kemudian simpan dengan menggunakan CSV. WK untuk proses clustering, nanti dia mengenal extension ARFF. Untuk merubah CSV ke ARFF, nanti kita langsung menggunakan atau melalui software WK. Bagaimana merubah dari CSV menjadi ARFF? Maka siapkan terlebih dahulu software WK-nya. Masuk ke software WK. Sekarang yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonversi data CSV ke dalam bentuk ARFF. Bagaimana caranya? Silakan ambil tool, ambil ARFF viewer, buka tabel yang sudah kita siapkan dalam bentuk CSV. Saya tadi simpan di video S3, extensionnya adalah CSV, data kasus Kimin CSV. Double klik. Ini adalah tampilan yang diperoleh. Ya, setelah itu data ini kita simpan. Kita simpan, save as, dengan menggunakan extensionnya ARFF. Jadi data kasus Kimin ARFF, saya save, maka akan terbentuk data ARFF. Setelah data ARFF terbentuk, kita kembali masuk ke WK. Ya, berarti sampai dengan tahap ini kita sudah mempunyai tabel dengan extension ARFF. Setelah kita punya tabel yang berextension ARFF, berikutnya kita ambil Explorer. Kemudian kita masuk ke database kita yang sudah dalam bentuk ARFF, open file. Saya simpan tadi di video S3, extensionnya ARFF. Muncul langsung data kasus Kimin ARFF. Double klik, maka muncullah atribut-atribut yang ada. Atribut-atribut yang akan kita pakai hanya yang nilainya numerik, angka, yaitu nilai 1 sampai dengan nilai 8. Sementara nomor dan nama ini tidak dipakai. Kalau dia tidak dipakai, kita conteng, kita tandai, kemudian kita remove. Berarti nilai atribut yang akan kita pakai hanya nilai 1 sampai dengan nilai 8. Ya, karena nanti proses cluster hanya akan menggunakan nilai 1 sampai dengan nilai 8. Ini kita remove. Setelah di remove, ambil cluster, kemudian choose algoritma yang kita pakai adalah simple Kimin, ya. Kemudian simple Kimin, ini saya ulang, simple Kimin. Kemudian double klik di sini, Kemudian tentukan berapa klaster yang akan dibentuk. Jadi ini adalah
nilai-nilai defaultnya, nilai-nilai bawaan. Jadi yang mau kita rubah di sini adalah number clusternya. Number clusternya 2. Setelah itu klik OK, ya, klik OK, kemudian start. Start, maka akan didapat dari 12 data kita tadi, maka klasternya akan terbentuk sebanyak 2 klaster sesuai dengan teori kita, di mana klaster 1 atau klaster 0 dia berisikan 10 orang staff dan klaster 2 berisikan 2 orang staff. Ya, jadi dari 12 data yang ada, karena kita bagi menjadi 2 klaster, klaster 1 berisikan 10 orang staff dan klaster 2 berisikan 2 orang staff. Sekarang kita mau melihat siapa saja staff kita yang masuk ke klaster 1 dan siapa saja staff kita yang masuk ke klaster 2. Bagaimana caranya? Dari simple key min yang sudah terbentuk di sini, dari result yang sudah terbentuk, kemudian kita klik kanan di sini. Kita klik kanan, kemudian kita visualize cluster assignment. Klik di sini, kemudian save. Kemudian save, ya, save dengan extensionnya ARFF. Jadi saya simpan di D, data video S3, save hasilnya, hasil cluster. Hasil cluster dengan extensionnya ARFF. Kita save, ya, hasil kerja kita tadi, kita save dengan extension ARFF. Save, ya. Kemudian setelah kita save, ini kita close, ya, kita close, kita keluar dulu. Kemudian dari tampilan awal WK, ARFF yang terbentuk tadi, kita rubah ke dalam bentuk kita ARFF, kita rubah ke dalam bentuk tool ARFF, kemudian file, ambil ARFF tadi, ya, di D, data rektor video S3, yang ARFF, hasil cluster ARFF. Hasil cluster ARFF. Ya, tampil ini ARFF-nya, kemudian kita simpan di dalam bentuk CSV. Save as, kita simpan dalam bentuk CSV. CSV, mana dia? CSV dengan nilai adalah hasil cluster CSV. Kita save. Berarti kita sekarang sudah punya tabel CSV, ya. Kita sudah punya tabel CSV. Setelah kita punya tabel CSV, ya. Setelah kita punya tabel CSV, kita buka tabel CSV-nya di Excel. Kita buka tabel CSV-nya di Excel. Buka tabel CSV-nya di Excel, ya. Ambil spreadsheet. Buka yang CSV yang barusan terbentuk, ya. Yang barusan terbentuk. Open hasil cluster. Tadi ada di D, bahan video S3, hasil cluster yang .csv. Ambil yang semua file. Ambil semua file hasil cluster, ya. Hasil cluster. Maka ini adalah hasil cluster, ya. Hasil cluster. Ini kita bisa masukkan namanya lagi. Berarti ini nama dan ini kita insert dulu insert kolom, ya. Kita masukkan namanya karena ini masih berurutan, ya. Datanya masih berurutan. Kita buka yang data awal kita. Data awal kita tadi adalah di D. Tadi kita simpan di bahan video S3. Datanya tadi adalah yang .csv, ya, yang .csv, yang .csv awal. Yang .csv awal tadi adalah data kasus Kimin, ya, data kasus Kimin. Kita kopikan yang nama dan nomor, ya. Kita kopikan nama dan nomor, ya. Kita kopikan ke CSV yang baru kita buka tadi. Nah, tabel CSV kita.
tabel CSP, berarti yang ini hasil klaster, kemudian ini kita copy. Kita paste. Oke, berarti sekarang kita sudah tahu bahwa ini adalah hasil klaster kita. Kemudian hasil klaster ini kita urut. Hasilnya kita urut, kita sort ya, secara ascending, maka dia akan mendapatkan nilai, oke, bahwa yang masuk klaster 1 itu adalah 3 dan 5, ya. Sementara yang masuk klaster 0 tersebut adalah 10 orang staf. Seperti sama dengan hasil kita yang sebelumnya. Jadi hasilnya sama dengan waktu kita menjelaskan software Kimin clustering. Karena pada kasus kita ini kita membuat 2 buah klaster 0 dan 1 atau klaster 1 dan 2, di mana tadi anggota klaster 0 itu ada 10 orang staf dan klaster 1 ada 2 orang staf. Ya, setelah kita lihat dari nilai-nilai yang didapat oleh masing-masing staf, kita dapatkan bahwa yang masuk klaster 1 itu adalah yang potensial. Maka yang akan kita promosikan jabatannya adalah staf 3 dan staf 5. Sementara yang lain ini akan diberikan pelatihan, ya, workshop, mengikuti seminar dan sebagainya, sehingga semuanya nanti potensial dan satu saat nanti juga bisa dipromosikan. Baik Bapak Bu, demikian bagaimana penerapan software WK untuk proses Kimin clustering. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.